Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Salah satu orang pimpin kita akan doa. Bapak Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam hari nanti, amin. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah. Buku, pulpen, semua sudah siap? Sudah. Oke baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba rileks dulu anak-anak. Rileks. Sudah? Angkat tangan ke depan. Sudah? Tarik nafas. Sudah? Lepaskan pelan-pelan. Rasakan apa? Apa kalian rasakan? Senang. Kenapa senang? Senang. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pernapasan pada manusia. Mungkin sebelum kita ini ada yang tahu pernapasan itu apa? Ya, pernapasan itu apa? Tadi kan kita baru praktek. Secara umum pernapasan itu apa? Ada yang tahu? Ya, menghirup udara. Terus apa lagi? Mengeluarkan? Ya, secara umum itu kita menghirup udara dan mengeluarkan udara. Jadi seperti yang tadi kita praktek, tarik nafas panjang, tahan lepaskan perlahan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernapas. Kalau tidak bernapas, apa yang terjadi? Meninggal. Tujuan pembelajaran kita hari ini terlihat jelas atau tidak? Jelas. Oke, jadi nanti setelah kita menonton tayangan video dan diskusi kelompok, yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, menganalisis organisasi pernapasan pada manusia. ya. Jadi hari ini kita belajar tentang ini. 3 item itu. Yang pertama itu mengidentifikasi model pernapasan, terus menjelaskan mekanisme pernapasan. Yang berikut itu menganalisis organ sistem pernapasan pada manusia. Ya, jadi sebelum kita masuk di materinya, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Pada kali ini adalah tempat di mana udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis untuk dikeluarkan ke luar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Oke, baik. Tadi kita sudah menonton video itu. Mungkin ada pertanyaan terkait video yang tadi kita nonton. Ada pertanyaan? Ya. Silakan.
berikutnya, apa perbedaan antara inhalasi dan ekshalasi? Perbedaan inhalasi dan eksalasi. Ada pertanyaan lagi? Apa yang terjadi pada otot pernapasan selama inhalasi dan eksalasi? Oke, terkait pertanyaan kami dari teman kalian, ada yang bisa menjawab? Nah, silakan. Apa peran utama otot pernapasan dalam proses pernapasan manusia? Ya, peran utama otot pernapasan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jangan dijawab dulu. Kita akan diskusikan bersama terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Oke, untuk itu Pak Balikan ini. Ini ada kelompok. Oke, baik. Sudah lihat itu KPD-nya. Oke, terkait tadi kita sudah nonton video itu. KPD yang sudah dibagikan kerja sesuai petunjuk yang ada di situ. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kerjakan. Kamu kelompok satu. Hidup dan sistem pernapasan. Kalau tidak sudah. Oke, kan itu di situ kasih rapi supaya sampean bisa baca anak. Jangan seperti dokter. Kau tarik saja nanti sebagai sampai di depan. Tulis rapi sedikit anak. Supaya bisa baca tulis. Sudah? Sudah semua? Kelompok 1 sudah siap?
Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke, kita mulai duluan dari kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, kelompok 2 dan 3. Mari kita simak hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan. A. Jelaskan fungsi utama hidung dalam sistem pernapasan manusia. B. Mengapa adanya lendir di hidung dapat membantu dalam proses pernapasan? Ya, silakan. Kelompok 1. Jawab. A. Hidung memiliki fungsi utama sebagai saluran udara masuk ke sistem pernapasan. Selain itu, hidung berperan sebagai filter untuk menyaring debu dan mengurangkan Kasih yang tadi bagian apa? Tulis yang jelas. Lanjut. mikroorganisme dari udara yang masuk. Hidung juga membantu melembabkan dan memanaskan udara sebelum mencapai paru-paru. Sudah? B. Lendir di hidung berfungsi sebagai mikroorganisme yang masuk bersama udara sebelum mencapai saluran pernapasan yang lebih dalam, sehingga melindungi organ-organ pernapasan dari potensi kerusakan. Sudah? Oke, baik. Jadi untuk kelompok 1 ini, yang pertama itu adalah fungsi utama hidung. Fungsi utama hidung dalam sistem pernapasan manusia. Terus yang kedua itu adanya lendir hidung dapat membantu dalam proses pernapasan. Jadi tadi sudah dijawab sudah didiskusikan oleh kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 2. Oke, silakan. Apa fungsi dari bulu hidung dalam sistem pernapasan manusia? Oke, kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2 itu apa fungsi bulu hidung dalam sistem pernapasan manusia? Oke, silakan cari jawabannya. Kelompok 1. Apa fungsi bulu hidung dalam sistem pernapasan manusia? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Bulu hidung atau Bulu hidung. Pertanyaannya itu. bulu hidung atau rambut halus di dalam lubang hidung memiliki beberapa fungsi yang penting. Pertama, bulu hidung berperan sebagai penyakit udara, menangkap partikel debu, serbuk sari, dan kotoran lainnya yang dapat masuk bersama dengan udara yang dihirup. Fungsi ini membantu mencegah partikel-partikel tersebut agar tidak mencapai saluran pernapasan yang lebih lama, melindungi paru-paru dari iritasi dan kerusakan. Selain itu, bulu hidung juga membantu menjaga kelembapan udara yang masuk, membantu melembabkan dan menghangatkan udara sebelum mencapai paru-paru. Tidak? Oke, mungkin dari tanggapan dari kelompok 2 itu jawaban dari kelompok 1. Silakan. Ada tanggapan? Tidak ada? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Pas? Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1.
kelompok satu silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 atau 3? Silakan. Kelompok silakan maju. Jadi supaya itu kalau saya kena mati itu gimana? Usahakan supaya itu sinyal itu jangan kena. Oke, kelompok 2 selesai. Oke, dari kelompok 3, kelompok 1. Mari kita dengarkan hasil presentasi diskusi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasi kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan kerja kami. Baik, silakan. Soal nomor 1, bagaimana proses pertukaran gas terjadi di dalam alveolus? Jawaban, proses pertukaran gas di alveolus melibatkan masuknya oksigen dari udara ke dalam darah melalui dinding alveolus. Sementara karbon dioksida keluar dari darah ke dalam udara di dalam alveolus. Pertanyaan nomor 2, mengapa alveolus dianggap sebagai tempat utama pertukaran gas dalam sistem pernapasan? Jawaban, alveolus dianggap sebagai tempat utama pertukaran gas karena strukturnya yang tipis memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Luas permukaan alveolus yang besar juga mendukung efisiensi pertukaran gas. Sudah? Ya. Oke, baik. Jadi dari kelompok 2 itu yang pertama itu proses pertukaran gas yang terjadi di alveolus. Terus yang kedua itu alveolus dianggap sebagai tempat utama pertukaran gas dalam sistem pernapasan manusia. Tadi sudah dijawab oleh teman-teman dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3. Ada, persilakan. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Apa peran utama alveolus dalam sistem pernapasan manusia? Ya. Sebelum pertanyaan. Ulang pertanyaan. Apa peran utama alveolus dalam sistem pernapasan manusia? Ya. Bisa paham pertanyaannya? Alveolus berperan sebagai struktur utama dalam pertukaran gas di sistem pernapasan manusia. Alveolus merupakan kantung kecil berbentuk gelembung di ujung bronkiolus di dalam paru-paru. Pertukaran gas terjadi di permukaan alveolus, di mana oksigen dari udara yang dihirup diserap ke dalam darah melalui kapiler darah, sedangkan karbon dioksida
sebagai hasil samping metabolisme dialirkan keluar dari darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan saat bernapas. Alveolus memiliki struktur yang tipis dan banyak, meningkatkan luas permukaan untuk maksimalisasi pertukaran gas yang efisien. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 3. Untuk kelompok 2, kelompok 3 masih ada tanggapan? Pas? Pas. Oke, baik. Kalau sudah pas, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Saya itu tidak boleh kena rumahnya. Oke, silakan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan Kuat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara inhalasi dan eksalasi. Soal nomor 2, apa yang terjadi pada otot pernapasan selama inhalasi dan ekshalasi? Jawaban nomor 1, inhalasi adalah proses pengambilan udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekshalasi adalah proses pengeluaran udara dari paru-paru. Jawaban nomor 2, saat inhalasi, otot-otot pernapasan seperti diafragma dan diafragma dan otot-otot antara tulang rusuk akan berkontraksi, memperluas rongga dan menyebabkan penurunan tekanan udara di paru-paru, sehingga udara masuk. Saat ekshalasi, otot-otot tersebut akan rileks, menyebabkan rongga dada menusuk dan udara dikeluarkan. Sudah? Ya. Oke, baik, itu hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu yang pertama itu perbedaan inhalasi dan ekshalasi. Terus yang kedua itu apa yang terjadi pada otot pernapasan selama inhalasi dan ekshalasi. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah dijawab. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ada. Apa peran utama otot pernapasan dalam proses pernapasan manusia? Ya. Kelompok 3 sudah paham pertanyaannya? Dalam pernapasan termasuk diafragma. Jawaban dari kelompok 3, kelompok 1 mungkin masih ada tanggapan, silakan. Masih ada tanggapan dari kelompok 1? Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Oke, baik. Tadi dari awal apa yang kita perhatikan, kanan ke depan, sudah? Nah, kalian sudah tahu? Sudah. Nah, ini hari kita belajar tentang pernapasan. Jadi itu tadi pertanyaan awal yang kita sudah perhatikan. Jadi kita sudah mengerti atau kita sudah paham bahwa apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Sudah bisa paham? Sudah.
mungkin sebelum kita lanjut masih ada pertanyaan atau masih ada yang mungkin masih bingung tentang materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, lihat di sana kesimpulan. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan ini, sistem pernapasan manusia berperan dalam masuk organ-organ seperti hidung, roda jantung, dan paru-paru bekerja bersama untuk mengatur proses pernapasan. Pernapasan melibatkan inspirasi dan ekspirasi, dengan paru-paru berperan dalam pertukaran gas. Sistem pernapasan diatur oleh sistem nafas dan hormon. Dan aktivitas meningkatkan kebutuhan tubuh akan oksigen. Gangguan pernapasan seperti asam dapat menekan saluran sistem ini. Kualitas udara memainkan peran penting dan upaya menjaga kesehatan pernapasan dan meningkatkan polusi dan perlindungan lingkungan. Oke, baik, itu kesimpulannya. Setidaknya hari ini kalian sudah tahu apa itu pernapasan. Ya. Jadi manfaatnya kita pelajari sistem pernapasan itu supaya kita tahu mulai dari bernapas, terus organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Masih ada yang bingung? Sudah paham? Betul? Oke, kalau sudah paham semua, silakan buka laptopnya masing-masing. Oke, mulai. Oke, silakan. Oke, lihat di HP. Yang bisa jadikan. Oke, silakan kerjakan. Kerja itu cepat sedikit, kamu hanya jawab-jawab saja. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, nanti itu dibukukan dengan EKBD itu. Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, saya satu waktu terakhir.
Santa Maria Udara, Ada lagi selamat siang untuk kita semua. Oke, nanti kita bukan ini KPD-nya. KPD nanti kita Terima kasih.